membahas wacana untuk mengawasi konten digital ini. Nah, jadi gini, yang kita pengen tahu adalah ketika tadi dikatakan ada Atta Halilintar dan sebagainya gitu, emang pernah ada nggak sih kasus bahwa ini konten-kontennya si Atta nih memang ada pengaruh negatifnya gitu kepada masyarakat? Perdebatannya, tapi misalnya ada beberapa kasus, ada anak-anak tuh yang saya tahu ya, misalnya di Aceh dia pengen ketemu Atta Halilintar sampai ke airport dia nyasar segala macam lari dari rumah kan. Kalau nggak Saya salah. dulu gak ada Atta Halilintar juga pernah sih lari dari rumah dan bukan karena tontonan. Itu saya bingung gitu gimana sih tontonan tapi Ya artinya dampak kan, terhadap perilaku kayaknya. Artinya gini lah, itu kan banyak perdebatan ketika kita cerita apa efek negatifnya yang secara langsung kemudian diukur kan gitu. Tapi kembali bahwa ini Atta Halilintar misalnya atau konten-konten digital itu kan sudah semakin marak dan bukan hanya sebatas apa ya, tapi sudah sebagai broadcaster ya. Artinya kalau dalam pandangan penyiaran secara umum ini sudah masuk kepada ranahnya penyiaran gitu. Tapi yang salah Attanya atau memang orang yang nonton ya? Karena nggak, yang kejadian kan baru satu ini Pak dari jutaan followersnya si Atta gitu kan? Dan orang tua di mana posisinya pada saat itu gitu. Karena kan di YouTube itu sudah ada fitur parental control dan lain-lain. Takutnya nanti kalau semua dibatasi teman-teman kreator di sini ya terbatasi kreativitasnya. Jangan sampai kita tuh mengkambing hitamkan konten. Ya, poinnya Jadi- di situ saya setuju. Jangan sampai kita mengkambing hitamkan konten dan melupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Yes, poinnya atau di situ. sebagai society yang bisa menegur. Mbak Gitu Nini, loh. saya poinnya di situ saya setuju. Tapi Ya. itu harus berlaku baik kepada media-media baru maupun kepada media penyiaran. Jangan sampai kita hanya menyalahkan konten. Tanggung jawab kita bersama. That's point. Saya setuju di titik itu. Sehingga kemudian, tapi sisi lain, jangan juga lalu kita katakan TV kita awasin terus. Ini media-media baru yang juga sumber informasi, masa kemudian gak ada pengaturan? Kita perlu pikirkan itu juga. Tapi lagi-lagi ini adalah Tapi bukan di diskursus. KPI sih, Oh, sepertinya. Saya tidak katakan itu KPI. Iya. Karena sejak KPI awal. sudah banyak tugasnya pada Saya- saat saya- ini. saya Misalnya belum Pak katakan itu janji KPI. komitmen penanganan perpanjangan izin siaran, salah satu komitmennya adalah memberikan tayangan yang lebih aksesibel untuk teman-teman yang katakan KPI siapa? difabel dan lain-lain. Yang katakan itu harus KPI siapa? Jadi Nggak, KPI yang harus katakan itu KPI Iya, siapa? jangan melempar wacana bahwa ini seolah-olah harus di KPI Siapa? gitu loh. Kan nggak ada, Agung Suprio, dan itu titik kritik saya. Ya. Artinya yang saya katakan, ini adalah diskursus publik, gitu loh. Tidak harus KPI, tapi ayo mulai kita pikirkan bahwa informasi dan hiburan, satu ada dari televisi dan radio, tapi ada media-media baru yang kita juga harus peduli dan mulai concern terhadap itu. Itu poinnya. Nggak, Rasak dari tadi tercekat hanya karena memang takut mendengar wacana bahwa kalian akan diawasi. Akhirnya Sri akan Asih diawasi. boleh tampil kok. Karena percakapan saya di YouTube cukup kasar sih untuk anak-anak sekarang. Jadi saya cukup kayak khawatir juga akan dibatasi cara ini aja. Padahal kamu mereview film gitu kan di situ. Film dengan cara saya sendiri dan kata-katanya emang cukup kasar sih buat saya sih itu. Diakui. Buat kamu kasar. Buat dia aja sudah merasa kasar. Jadi kalau saya Tapi boleh- saya seneng loh Iya, kalau artinya- ada kemudian konten kreator yang punya keresahan itu, artinya kan kita menjaga bangsa ini dengan bersama-sama. Oh iya ya, cukup kasar begitu loh, kan begitu. Jadi ini kenapa kemudian pengawasan jangan sampai kebablasan lah, memberikan contoh-contoh yang kemudian ya terlalu kasar, kontennya cuman ngeprank aja, kadang-kadang cuman mengulik privasi-privasi public figure dan lain sebagainya. Ayo kita sama-sama. Nah, dengan banyaknya kontroversi ini nih tentang KPI, teman-teman, saya pengen nanya kalau gitu sama teman-teman panelis, masih perlu atau enggak KPI? Kalaupun perlu, apa yang sebenarnya harus dikuatin supaya lebih efektif kerjanya? Martin, Adri? Saya nggak pro sensor soalnya jadi biarin aja lepas. Yang perlu ada pengetatan kategori penonton, klasifikasi umur, sistem yang lebih terperinci. Nggak ada bedanya gitu. Saya nggak percaya satu kasus tadi apapun lah, anak yang terinspirasi dari Smackdown atau yang ngebunuh gara-gara sinetron ya. Masa ngebunuh gara-gara sinetron? Emang kita pernah interview suaminya dia ngapain istrinya kan enggak. Maksudnya Ya. simplifikasi sekali gitu. Kalau saya stance-nya sih enggak. Nggak perlu KPI. Nah, kalau Martin? Kalau menurut saya perlu. Cuma supaya beda aja sama dia. Enggak. Kalau menurut saya perlu, kenapa? Karena perlu ada rambu-rambu saja. Tapi penindakannya seperti apa? Nah itu kan ada rambu-rambu tapi ada yang boleh kita langgar atau tidak. Bukan dilanggar ya, maksudnya
ini kalau misalkan ya makanya balik lagi kan ada surat teguran atau Tidak apa. membatasi kreativitas. Tidak membatasi kreativitas, betul. Maksudnya tetap ada nggak apa-apa kalau saya bagus, tapi memang perlu ada kejelasan. Kalau nggak jelas semuanya bisa tergantung subjektivitas dari regulator atau penindak dong kan gitu. Dara gimana? Ya tetap perlu ada karena frekuensi publik dimanapun di seluruh dunia harus diawasi. Dan kalau KPI nggak ada misalnya oligarki media, bagaimana media berpihak kepada salah satu misalnya dalam hal politik dan lain-lain itu bahaya. Jadi sebenarnya KPI tetap perlu ada tapi maunya fokus aja dengan tugas yang sudah diamanatkan sekarang dan kerjakanlah itu dengan sebaik-baiknya. Kita berada di sini karena kita sayang sama KPI sebenarnya. Saya sama kamu masih takut untuk ngomong? Pengennya ada atau enggak? Kalau KPI harusnya gimana? Saya rasa harus tetap ada lah, harus ada batasan dalam penyiaran sih. Dan kamu mau diawasi oleh KPI? Enggak. Makanya nggak jadi di televisi. Oke, sekarang saatnya untuk epilog dari Kang Maman Suherman, silakan. KPI bekerja dengan alat Panelis kita akan kembali minggu depan di waktu yang sama. Metro TV, knowledge to elevate.